welcome back to my channel. Kali ini aku mau bahas yang aku ceritain banget di Instagram aku. Jadi ini tuh seputar skincare teman-teman. Dan ini tuh adalah skincare Jepang. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu, ini tuh adalah produk untuk total jerawat. Jadi kayak per acne gitu. Nah, sebenarnya banyak banget di Shopee per acne ini. Akan tetapi ternyata cari yang originalnya tuh susah pakai banget. Padahal aku udah beli di Star Seller, tapi itu bukan jaminan untuk produk original. Bayangin aja nih, dari ribuan orang yang udah order, satu orang pun gak ada yang sadar kalau itu adalah produk palsu. No, God, please, Minus no! banget, tau gak sih, kayak why gitu loh, ini untuk wajah loh. Jujur, ini kalau kalian lihat, ini adalah area berjerawat yang gak hilang-hilang. Mungkin di video-video sebelumnya kalian bisa lihat juga. Wajah aku di sini benar hitam banget karena jerawat, dan tekstur di sini itu tuh nggak hilang-hilang teman-teman. Jadi awalnya tuh aku ngira dia agak mengecil, tapi ternyata itu bukan karena si par acne ini, akan tetapi karena memang skincare aku ada kandungan-kandungan yang bagus untuk area yang berjerawat. Terus dia lebih mengecil. Tapi setelah aku stop ini si skincare ya, aku cuma pakai total jerawat ini karena aku penasaran nih original apa enggak. Ternyata nggak berfungsi sama sekali, bahkan area berjerawat aku masih tetap stay di situ teman-teman, dan nggak mengecil sama sekali. Dan sekarang tuh susah banget nyembuhinnya. Kemarin tuh susah banget nyembuhinnya sampai aku stop dulu. Aku nggak pakai per acne yang fake ini. Jadi aku beli lagi yang original, dan ini aku beneran nitip sama orang yang kayak just tip Jepang gitu. Walaupun harganya notabene sama, tapi kualitasnya zong, jauh banget bedanya. Dan di sini aku mau bahas seputar perbedaannya, apa sih yang beda dari mereka berdua, dan kenapa aku sampai kecolongan. Biasanya aku nggak pernah kecolongan untuk skincare, selalu nyari official shop. Itu adalah karena ini tuh nggak ada teman-teman, nggak ada official shopnya. Jadi bener-bener pure orang just tip baru bisa dapat gitu loh. Dan ini produk bener-bener hype banget, dan udah di review sama selebgram, udah jadi kecintaan banyak orang juga. Jadi udah di review banyak orang banget yang suka sama produk ini. Dan aku udah pantau di Shopee, cuman satu toko lah yang menurut aku bener-bener terjamin gitu loh kualitasnya dari banyaknya yang beli, dan nggak ada satupun yang jelek penilaiannya. Ternyata No, God, please, no! nggak sama sekali. Oke, lanjut aja, aku ini mau bahas seputar produknya. Jadi dia adalah ini teman-teman, ini produk yang aku bicarain. Ini adalah Pear Acne. Ini tuh hype banget di Jepang. Dan seperti yang kalian tahu, aku suka banget sama dia, suka banget sama obat total jerawat ini karena dapat mengecilkan jerawat aku secara instan, dapat mengempeskan, terus juga dapat bikin jerawat aku yang meradang itu nggak sakit lagi setelah make gitu. Dan kalau misalnya jerawat yang kecil itu 1-2 hari hilang, tapi kalau misalnya jerawat yang gede itu 3-4 hari baru hilang. Dan lanjut aja. Sekarang di sini aku bener-bener bare face, jadi nggak ada pakai skincare apapun, nggak ada pakai alis dan maskara selainnya. Aku cuma pakai lip balm biar aku nggak pucat-pucat amat. Oke, lanjut, kita mau bahas. Ini aku beli yang asli, yang original. Ini 14 gram. Harganya aku beli di Just Tipper itu harganya 185.000. Padahal harganya murah, tapi kenapa ada fake-nya? Itu amat sangat disayangkan kalau menurut aku sendiri. Karena rasanya nggak logika aja gitu, harga 100 ribuan di KW-in gitu. Tapi balik lagi, namanya orang jahat itu banyak. Jadi banyak juga yang kayak mencari keuntungan dari suatu produk yang lagi hype-hype-nya. Dan salah satunya si Pear Acne ini. Nah, ini yang original teman-teman, dan ini adalah produk yang KW. Nah, ini tuh beda banget ternyata dari sesi packaging dalam ya. Jadi sesi produknya itu beda banget. Jadi yang satu, yang KW ini mudah mengelupas, dan yang satu lagi yang original itu nggak mudah mengelupas, dan masih banyak lagi perbedaannya. Jadi jangan skip biar teman-teman nggak salah beli. Kalau misalnya teman-teman juga pecinta skincare kayak aku, pasti tahu banget setelah seminggu pemakaian kok ngerasa aneh di wajah itu adalah fake atau bisa jadi nggak cocok. Oke, aku kecolongan, tapi alhamdulillah aku bisa jadiin konten biar bermanfaat, biar bisa share ke teman-teman bahwa produk ini ada yang fake-nya. Meski harganya 100 ribuan, tapi tetap ada yang fake. Mari kita bahas.
Oke, ini dia produknya. Jadi yang di atas ini adalah yang KW, yang bawah ini adalah original. Bisa dilihat ya, walaupun dibengkokin. Nah, ini tuh masih mulus banget kotaknya. Nggak kayak ini yang udah bergerigi gitu, jelek banget. Kelihatan kualitas kotaknya aja beda, walaupun sama persis tuh, lihat. After ini juga aku liatin fotonya. By the way, ini memang aku ambil size yang 14 gram, yang ini 24 gram, karena yang tersedia di just tipnya aku cuman ini adanya 14 gram. Selebihnya sama banget di kotaknya, sampai logo-logonya, terus juga kayak linknya beli di mana juga sama. Terus kita lanjut ke packaging dalam. Oke guys, ini jadi produk yang KW-nya itu nih, lihat kulitnya itu mengelupas gampang banget, sedangkan ini enggak. Nih ya, lebih gampang. Nih, tuh lihat, ngelupas. Gila sih, gila. Nih, ini nggak ngelupas. Bener-bener dari packaging ini tuh terbaik. Dan ini aduh amat sangat mengecewakan ya. Meskipun dia sama persis nih. Lihat hurufnya, terus di sini juga barcode-nya, mereka tuh sama persis, tapi isian produk bener-bener berbeda. Dan juga pastinya packaging, lihat ngelupas. Nggak banget deh, nggak banget. Dan satu lagi bedanya itu di sini. Jadi di dalam tutupnya ini, nih, di dalamnya ini dia bener polos, sedangkan kalau yang ini di dalam tutupnya itu dia ada teksturnya di bagian dalam sini. Lalu isiannya juga beda banget. Yang ini bener-bener kental, dan yang ini itu, yang KW itu tuh cair banget. Pokoknya jangan sampai ketipu. Oke? Itu dia tadi perbedaannya. Kalian bisa lihat kalau dari packaging luar tuh nggak ketahuan sama sekali bedanya, karena bener-bener notabene mirip banget sama yang asli. Tapi kalau udah packaging dalam, packaging produknya, bukan dari luar ya, bener-bener produknya nih gitu, itu ketahuan banget bedanya. Bahannya, tinta yang digunain, sampai yang lain-lainnya. Kenapa boxnya bisa bener-bener sama persis? Bahkan kalau menurut aku pertama kali nampak boxnya ini nggak ketahuan kalau dia KW gitu loh, tapi pas lihat isi dalamnya baru ketahuan kok kayaknya beda ya gitu. Tapi belum ada negative thinking nih, karena satu review pun nggak ada yang mengatakan kalau itu KW. Mereka cuma kasih bintang 3. Gue nggak tahu nih KW atau enggak. Kita kalau misalnya tahu baru gue review ya, katanya kayak gitu di Shopee. Ini Shopee star seller loh teman-teman. Star seller itu lumayan susah ya dapetinnya di Shopee. Jadi harus ada 100 orderan berturut-turut dalam bulan yang sama, baru 100 atau 1000 ya, gue lupa. Pokoknya baru deh dapat centang star seller. Nah, sedangkan itu dulu kok, sekarang aku nggak tahu perbedaannya. Kayak nggak nyangka aja gitu star seller bisa bohong gitu ya. Apalagi dia bener-bener just tip produk Korea dan juga Jepang yang bener-bener notabene itu hits banget, kayak maskara heroin, terus juga yang lain-lainnya. Sampai aku kayak nggak nyangka gitu loh, beneran itu tuh KW, itu tuh fake. Karena apa? Semua produk yang dia jual tuh harganya sama, miring-miring 10.000 doang. Nggak mungkin kan 10.000, 20.000 itu KW, kan nggak mungkin gitu loh. Logikanya nih, dia tuh just tipper besar gitu loh dari luar negeri, wajar dong biaya pajaknya mungkin lebih rendah ketimbang yang just tipper dari orang Indo berangkat ke Jepang. Pasti lebih mahal karena dia harus prepare tiket sendiri, apa-apa sendiri. Sedangkan mereka dari luar, dari tempat asalnya gitu. Jadi dia ngirim ke kita juga kan nggak ada masalah sebenarnya dari segi pajak ya. Ini yang aku obrolin soal pajak produk. Nah, jadi aku ngerasa harganya lebih murah 10.000 nggak ada masalah dong gitu kan. Tapi ternyata gitu. Aku tuh soal skincare tuh benar-benar hati-hati banget ya, sampai aku kayak harus milih official shopnya banget untuk belanja produk. Tapi baru kali ini kecolongan karena bener-bener produk ini tuh nggak ada official shopnya, dan aku just tipper itu
ke selebgram yang sering ke Jepang, jadi aku titip gitu kan. Ini kebetulan produk yang sama ini aku titip lagi ke Just Keeper itu. Kebetulan dia itu ada juga stoknya, jadi alhamdulillah aku punya stok. Dan bisa dilihat bekas jerawat yang hitamnya benar-benar pudar banget, meski masih ada warna yang kayak coklat muda gitu, tapi itu benar-benar udah samar banget. Sebelumnya hitam teman-teman, bayangin kulit kalian di satu titik tuh hitam. Ini obat total jerawat ya, jadi cuma ditotolin di wajah. Bayangkan kalau misalnya ini adalah krim wajah, nauzubillah min dzalik ya, gimana hasilnya itu. Dan di sini titik-titiknya juga masih hitam, coklat bukan hitam sih, tapi kayak coklat muda. Kalau dulu tuh hitam banget, sekarang udah coklat muda, benar samar. Ini udah semingguan lebih aku pakai, dan bismillah semoga di minggu kedua udah lebih baik gitu ya, udah lebih better. Kalau menurut aku, wajah aku tuh super sensitif. Jadi ketika dia tahu nih produk KW, produk ini fake, produk ini mengandung alkohol, produk ini mengandung fragrance, dia langsung kayak cenat. Nah ini yang kemarin tuh nggak ada cenat teman-teman, makanya aku sampai nggak berpikiran bahwa ini produk aneh gitu loh. Tapi setelah pakai 3 hari, kok ngerasa nggak ada perubahan ya? Pakai 4 hari, kok kayaknya agak mengecil nih bagian sini. Tapi ternyata mengecilnya itu bukan karena si produk Per Acne ini, akan tetapi karena skincare-nya aku mengandung bahan-bahan yang baik untuk kulit yang lagi jerawat. Alhasil, setelah hari kelima atau 6, aku baru nampak, kok di sini menghitam sih, kok tambah gak ada perubahan di wajah aku, yang berarti ini kayak bukan Per Acne gitu loh. Per Acne yang aku kenal itu 3-4 hari aja udah mampu mengecilkan jerawat. Kalau misal memang jerawatnya harus meletus karena misalnya hormon atau yang lainnya, itu dia juga mengecil sedikit terus baru deh keluar isi kuningnya atau apanya. Ini nggak ada, ini kayak dia tuh isi di dalam kulit gitu loh. Udah nggak kayak dia tuh jerawatnya malah di dalam kulit, epidermis, di dalam epidermis kita. Kebayang nggak sih, itu tuh kayak menyakitkan. Dan di situ aku kayak baru ngerasa paham gitu loh, oh ini bukan yang asli gengs, ini kayaknya KW deh. Tapi aku nggak mau suzon gitu. Ini tuh masalah bukan brand, ini masalah produk kecintaan aku satu. Yang kedua, ini tuh toko yang besar, star seller dengan penjualan ribu pieces gitu loh, bukan 1000-2000 tapi 3-4 ribu gitu. Jadi ngerasa kayak gak mungkin deh ngerasa kayak gitu. But totally, you know that. Sungguh aku ngerasa senang banget. Aku ketahuannya tuh cepat, cuma 5 hari, gak lebih gitu loh ya. Jadi aku langsung stop, aku langsung order yang asli. Mesti harus agak deg-degan PO, harus ada apa enggak gitu produknya. Tapi lebih better ketimbang kita gunain yang asal-asalan. Meski ini nggak asalan ya, karena benar-benar udah diselektif dulu di produknya gitu loh. Dari berapa toko gue selektif, dan dia yang terpilih karena udah 3000 orang, nggak ada review jelek. Jadi wajar kan bisa kita percaya gitu ya sama si toko gitu. Tapi ternyata nyebelin banget. Bahkan yang bikin aku benar kayak percaya nih sama si toko adalah ada yang komen kalau misalnya dia udah beli purchase 2-3 kali di toko tersebut dan original, meski harga agak mahal, yang penting tuh original. Dia bilang kayak gitu. Karena toko sebelum-sebelumnya tuh lebih murah 20.000 ketimbang toko si ini gitu. Dan aku percaya dong, udah 2-3 kali dia beli gitu. Tapi zong, itu aku kayak aduh, pengalaman yang menyedihkan banget. Semoga nggak terjadi di kalian. Semoga video ini juga bermanfaat. Dan ingat, jangan lupa cek skincare kalian. Jangan lupa juga untuk selalu bertanya ke teman yang udah pernah gunain, biar kalian nggak salah beli produknya itu original atau enggak. Semoga video ini bisa membantu. Hope you like. Jangan lupa di like dan juga di komen. Jangan lupa di subscribe juga pastinya, biar aku lebih semangat untuk bikin konten. And I'll see you on the next video. Bye!